فرض على المؤمنين الجمعة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليصبحوا من الذاكرين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد أحسن من ذكر الله قلبا وجسدا وكان ويكون إمام المتقين فصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak umat muslim yang berada di Indonesia, terkhusus umat muslim yang berada di kota Palembang, kita termasuk di antara salah satunya yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membuktikan kualitas iman dan takwa kita, yaitu dengan menunaikan ibadah salat Jumat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita kerjakan pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salat Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang sering kita kirimkan itu kelak diganti beliau dengan syafaatnya bagi kita di hari akhir. Tak lupa diri khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa-apa saja yang diperintahkannya, lalu kita jauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita melihat di jalan-jalan banyak bertebaran warna merah dan warna putih. Di sekolah-sekolah, di perkantoran-perkantoran, bahkan di rumah-rumah pun banyak dihias dengan warna merah dan putih. Mungkin mayoritas masyarakat beranggapan bahwasannya di antara cara untuk merayakan kemerdekaan itu antara lain adalah dengan mengibarkan bendera merah dan putih itu. Ahibati fillah, 79 sampai 80 tahun yang lalu negara kita memproklamirkan kemerdekaannya. Sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemerdekaan itu memang nikmat. Kemerdekaan itu memang enak. Tapi siapa yang menjamin bahwasannya negara kita akan meraih kemerdekaannya dengan langgeng? Siapa yang menjamin kemerdekaan kita akan abadi? Siapa yang mampu menjamin bahwasannya musuh tidak akan datang kembali menjajah negeri yang kita cintai ini? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mampu menjamin bahwasannya negara kita akan merdeka abadi. Tidak ada yang menjamin bahwasannya musuh tidak akan pernah datang kembali ke negeri yang kita cintai ini. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita sejenak tinggalkan euforia yang berlebihan berkenaan dengan kemerdekaan ini. Kita lihat, kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pertanyaannya, apakah Palestina belum merdeka sampai dengan hari ini? Apabila kita mundur, apabila kita lihat sejarahnya, bahwasannya Palestina pernah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1988. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini mereka terlihat merdeka? Apakah sampai hari ini mereka terlihat hidup enak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hari mayat bergelimpangan, anak-anak dibunuh,
para wanita dibunuh, bahkan mungkin di antara mereka ada yang mati bukan karena dibunuh, karena mereka kelaparan yang amat sangat dahsyat. Kalau di awal kita berkata kemerdekaan enak, kemerdekaan nikmat, iya, memang sampai hari ini kita terlalu menikmati kemerdekaan. Kita sampai hari ini terlalu enak merdeka sampai lupa bahwasanya kemerdekaan itu hanya status dan perjuangan itu adalah wajib. Ahibati fillah, apabila kita tarik mundur kembali sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita masih berada di bulan Muharram. Muharram merupakan awal kalender Islam. Pertanyaannya, kenapa Muharram yang dipilih untuk menjadi awal penanggalan Islam? Apabila kita buka sejarahnya, para sahabat-sahabat pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak yang berpendapat, ada yang berpendapat 1, ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3. Dan saya ambil salah satu pendapat yang menarik. Ada di antara pendapat para sahabat saat itu yang berpendapat bahwasannya awal penanggalan Islam itu sebenarnya lebih tetap ditetapkan pada masa kemenangan umat Islam masuk kembali ke kota Mekkah. Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas sahabat, karena mereka berpendapat bahwasannya sesungguhnya kemenangan itu, kemerdekaan itu melahirkan sifat malas-malas. Kemerdekaan dan kemenangan itu melahirkan sifat sombong dan leha-leha. Maka pendapat ini ditolak oleh mayoritas sahabat, sehingga akhirnya para sahabat saat itu menetapkan bahwasannya awal penanggalan Islam itu ditetapkan pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini melambangkan perjuangan, karena Muharram ini melambangkan kebersamaan, sehingga digariskan bulan Muharram ini agar umat Islam selalu berjuang dalam hidupnya, agar umat Islam selalu bersama-sama dalam berjuang, dan umat Islam selalu bekerja keras dan menjauhi sifat malas-malasan. Ahibati fillah, merdeka sering diartikan dengan kebebasan. Iya, memang hari ini kita terlalu bebas dalam hidup. Kita bebas makan, kita bebas minum, kita bebas tidur, kita bebas bersenang-senang dan lain sebagainya. Tanpa sadar kita terlalu bebas menikmati hidup ini. Kita terlalu bebas tidur sampai kita lupa bahwasannya kita harus bangun tengah malam, salat tahajud, berzikir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan keinginan kita yang duniawi itu, keinginan kita yang akhirat itu. Kita terlalu bebas makan sampai lupa bahwasannya ada porsi makanan yang harus kita bagi kepada orang yang lain. Kita terlalu bebas bekerja sampai kita lupa bahwasannya kita juga harus memikirkan akhirat. Berangkat gelap, pulang gelap. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita terlalu fokus dengan dunia kita. Kita terlalu bebas bersenang-senang sampai lupa bahwasanya kita akan mati. Cukuplah hadis Nabi Muhammad SAW ini. Qala Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlika, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu itu. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah, kita harus sadar bahwasannya kemerdekaan itu tidak diraih dengan gratis. Kemerdekaan Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah wafat mendahului kita. Dan kita sebagai umat muslim beranggapan bahwasanya kemerdekaan itu sesungguhnya adalah selamat dari siksa neraka dan berakhir di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai setiap perjuangan kita, baik itu perjuangan dunia maupun perjuangan untuk akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma
يوم Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawami samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah was-shaum wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.